Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, di mana hanya dengan seizinnya lah, hanya dengan limpahan rahmatnya lah kita semua pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana seharusnya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga maupun para sahabat beliau. Anak-anakku yang kusayangi, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi logaritma ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada persamaan logaritma ya. Kita sudah masuk pada materi atau sub materi persamaan logaritma, di mana di pertemuan lalu ada dua bentuk persamaan yang sudah kita pelajari. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di materi persamaan logaritma, hanya saja kita sekarang masuk di bentuk yang ketiga, 4 dan 5. Jadi di pertemuan sebelumnya ada dua bentuk. Nah, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas 3 bentuk ya, sehingga untuk persamaan logaritma kita selesai insya Allah hari ini. Ada 5 bentuk ya, jadi kalau di logaritma itu ada 5 bentuk persamaan daripada logaritma itu. Oke, kita langsung saja masuk pada bentuk yang ketiga atau bagian C, poin C ya, dimana bentuknya adalah logaritma fx dengan basis A itu sama dengan logaritma fx dengan basis B. Kita lihat di sini yang membedakannya itu adalah terletak pada basisnya antara ruas kiri dan ruas kanan. Adapun untuk numerusnya ya, itu berupa fungsi yang sama ya. Ini fx, kanannya juga fx begitu ya. Jadi fungsi numerusnya di kiri dan di kanan itu kalau bentuk ini sama begitu ya. Bentuk ini sama. Yang membedakan itu hanya ada di ininya ya, di basisnya saja. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk persamaan yang seperti pada bentuk yang ketiga ini? Nah, di sini ada keterangan. Dalam menyelesaikan persamaan logaritma yang berbentuk logaritma fx dengan basis A sama dengan logaritma fx dengan basis B, di mana A-nya besar dari 0 ya, basisnya itu harus besar dari 0 dan tidak boleh 1 gitu kan ya. Itu syarat umum untuk basis pada logaritma. Karena B-nya juga demikian ya, merupakan basis, maka syarat A dan syarat B itu harus sama ya, yaitu harus besar dari 0 dan tidak boleh 1. Adapun fx-nya kan berada di numerus ya. Untuk numerus itu yang dihindari hanya apa? Hanya bilangan negatifnya saja dengan 0 ya. Nah, jadi di sini untuk numerus syaratnya adalah harus bilangan positif ya, atau harus bilangan nilainya nanti harus berupa apa? Berupa bilangan positif besar dari 0. Tidak boleh negatif dan tidak boleh 0 begitu. Dapat digunakan sifat berikut. Nah, oke. Nah, ternyata kalau kita jumpai bentuk soal yang seperti ini bisa benar, pernyataannya bisa benar ya, asalkan fx-nya itu sama dengan 1. Ya, jadi fx-nya sama dengan 1. Numerusnya harus sama dengan berapa, Nak? Harus sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada dua buah logaritma ya,
yang basisnya berbeda, ingat A dan B di sini berbeda ya, yang basisnya berbeda itu bisa sama asalkan apa? Asalkan numerusnya itu sama dengan satu. Kalau bukan satu maka mustahil akan sama. Seperti itu. Oke, kita tidak panjang lebar ya, kita langsung masuk pada contoh pertama untuk bentuk yang bagian C ini. Ini ada contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan logaritma 2X kurang 5 dengan basis 3 sama dengan logaritma 2X kurang 5 dengan basis 4. Oke, nah kita lihat di sini numerusnya sama-sama ya, 2X kurang 5 ya. Nah, inilah fx-nya yang dimaksud dengan fx ini. Adapun A-nya untuk ruas kiri basisnya adalah 3 dan ruas kanan basisnya adalah 4. Kita lihat di sini basisnya yang berbeda. Nah, berarti A-nya 3 ya, B-nya 4. Ingat A dan B itu nanti berupa bilangan konstan begitu ya, bukan dalam bentuk variabel. Untuk A dan B-nya. Adapun untuk fx-nya itu tentunya berupa fungsi ya, memuat variabel X. Oke, kita bahas bersama. Seperti yang kita yang kita ketahui sebelumnya bahwa dua buah logaritma bisa sama ya dengan basis yang berbeda. Itu bisa terjadi apabila apa? Apabila numerusnya sama dengan 1. Oke. Maka numerusnya di sini kan 2x kurang 5 ya. Ini adalah fx. Fx-nya harus sama dengan 1 ya, supaya sama. Karena kalau bukan sama dengan 1 itu tidak mungkin mau sama. Mustahil ya. Oke, maka di sini 2x kurang 5 itu harus sama dengan 1. Nah, nanti negatif 5-nya kita pindah ke kanan jadi positif tentunya. Pindah ruas ya. 1 ditambah 5 itu 6. Kan ini nanti jadi positif ya. 6 kemudian nanti dibagi 2. 6 bagi 2 itu dapat 3 sehingga X-nya sama dengan 3. Oke. Jadi nilai X yang memenuhi pada persamaan ini adalah X sama dengan 3 begitu. Oke, kita pindah ke contoh selanjutnya. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian. Nah, di sini diminta himpunan nanti dalam bentuk kurung kurawal ya. Adapun yang untuk pertama ini kan hanya diminta dalam bentuk X. Jadi ditanyakan X-nya berapa. Kalau kita sudah jawab kita dapatkan X sama dengan 3, maka itulah solusinya ya, X sama dengan 3. Oke, kita lihat di sini basisnya untuk ruas kiri 5 dan basis di ruas kanan itu 7. Tentunya berbeda ya. Dengan fungsi pada numerusnya itu sama ya. Kita bahas bersama ya. Jadi kita gunakan sifat yang sama karena kondisinya ini memenuhi sifat yang ketiga. Ini bisa sama asalkan apa? Asalkan numerusnya sama dengan 1. Oke. Dimana numerusnya adalah X kuadrat kurang 4X tambah 4 sama dengan, ya kita samakan dengan 1 ya. Kita pindah ruas tentunya nak ya. Ini satunya nanti kita pindahkan ruas, jadinya nanti 4 kurang 1, satunya nanti jadi negatif. 4 kurang 1 itu 3, jadi persamaan menjadi X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah ini sudah membentuk persamaan kuadrat. Tinggal kita ini kan ya substitusi ya, substitusi bukan, tinggal kita faktorkan untuk menentukan nilai X nya. Tentunya kalau persamaan kuadrat itu ada dua nilai X yang memungkinkan ya, kemungkinannya ada dua nilai X yang memenuhi begitu. Tapi ingat itu baru kemungkinan, tidak harus ya, tidak harus, bisa saja itu hanya satu, bahkan bisa saja tidak ada yang memenuhi ya, seperti itu. Kita cek dulu apakah ini bisa difaktorkan ya. Kita kali hasilnya 3, jumlah hasilnya negatif 4. Tentunya ada ya nilai yang bisa, yaitu berapa? Yaitu negatif 1 sama negatif 3.
Negatif 1 kalau negatif 3 dikalikan kan jadi positif 3, betul ya. Negatif kali negatif itu positif. Kalau dijumlah negatif 1 ditambah negatif 3 itu kan jadinya negatif 4. Oke. Kemudian kita kalau negatif kan dia jadi positif ya. Jadi X kurang 1 nanti kita pindahkan negatif. Ini kan sebenarnya kita samakan dulu dengan 0 ya. Ini ada dua faktor. Ingat, dua buah kalau ada dua buah faktor yang menghasilkan 0 ya. Jadi ada dua buah bilangan yang kita kali menghasilkan 0, pasti salah satunya itu adalah 0 atau keduanya 0 begitu. Ternyata faktorisasi ini bisa jadi 0 itu kalau X-nya 1 dan X-nya 3. Betul ya? Betul. Kalau X-nya 1 dimasukkan di sini, maka nanti 1 kurang 1 0, jadinya 0 gini. Kalau X-nya kita ganti 3, maka ini yang menjadi 0. 0 dikali dengan ini, walaupun bukan 0, tetap hasilnya 0. Itulah X yang memenuhi, yaitu sama dengan 1 dan sama dengan 3. Kita letakkan pada ini ya, kurung kurawal, karena diminta tadi adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, inilah himpunan penyelesaiannya 1,3. Untuk himpunan ya, saya ingatkan untuk himpunan itu tidak masalah tertukar, boleh 1 duluan ya atau 3 duluan. Beda hal kalau dia dalam bentuk pasangan terurut seperti koordinat kartesius X, Y ya. Nah, X, Y itu tidak boleh ditukar menjadi 3, Y, X karena posisinya nanti berbeda. Kalau 1,3 misalnya dia pasangan terurut, maka tidak boleh ditukar menjadi 3,1. Sebab letak titiknya tentunya berbeda antara 1,3 dengan 3,1. Tapi ini kalau di dalam himpunan itu tidak masalah tertukar ya. Ini kan himpunan bukan pasangan terurut. Jadi kalau ada yang jawab misalnya 3,1 itu tidak jadi masalah. 1,3, 3,1 itu tidak jadi masalah. Asalkan dia dalam himpunan ya, bukan terurut. Ya, oke. Cukup untuk dua ini ya, dua contoh pada bentuk yang ketiga tadi atau bentuk yang banyak poin C-nya. Kita pindah ke bentuk yang keempat ya, atau bentuk poin D. Di sini kita lihat basisnya ya sama antara ruas kiri dan ruas kanan dalam bentuk fungsi ya. Jadi nanti bentuk-bentuk soalnya yang seperti yang di bentuk keempat ini basisnya itu dalam bentuk fungsi dengan variabel tertentu ya. Kalau di sini kita gunakan variabel X. Tapi ingat ini hanya hanya contoh saja ya. Jadi bisa juga variabel Y ya, A dan lain-lain. Oke. Nah, di sini basisnya sama ya. Sama-sama fx. Jadi kalau ada penulisan seperti ini itu menandakan bahwa basis antara kiri dan kanan itu sama. Yang membedakan di numerusnya ya, di numerusnya. Meskipun di numerusnya ini kita lihat semuanya memuat atau dalam bentuk fungsi dengan variabel X. Kalau di sini kita gunakan variabel X, tapi sekali lagi saya informasikan bahwa tidak wajib variabel X, bisa saja itu variabel A, B, Y dan lain-lain. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kalau kita dapati soal yang berbentuk seperti poin D ini? Nah, ini. Dalam menyelesaikan persamaan logaritma yang berbentuk logaritma Gx dengan basis Fx sama dengan logaritma Hx dengan basis Fx dengan Fx besar dari 0 ya. Jadi syaratnya itu Fx-nya harus besar dari 0 ya. Sebab Fx itu adalah basis. Jadi tidak boleh Fx-nya nanti di bawah 0 ya. Jadi nanti kalau ada misalnya X yang kita peroleh, maka kita harus cocokkan dulu pada ininya, syaratnya ini ya. Jadi kita substitusi dulu pada Fx-nya ya. Itu nanti tidak boleh dia negatif dan tidak boleh 0 dan tidak boleh 1 ya. Ini tidak boleh 1. Jadi yang dihindari
nilai X yang mengakibatkan fungsinya bernilai negatif, bernilai 0, dan bernilai 1. Itu tidak boleh. Oke. Untuk Gx-nya dan Hx-nya ya sama-sama numerus, maka dia wajib bilangan positif. Jadi tidak boleh negatif dan tidak boleh 0. Ada dua yang dihindari, 0 sama negatif. Kalau satu untuk numerus tidak dihindari ya. Oke, dapat digunakan sifat berikut. Iya, Gx sama dengan Hx. Gx sama dengan Hx. Jadi ini bisa sama asalkan apa? Asalkan numerusnya sama ya. Jadi ini mirip-mirip bentuk yang ke satu kalau tidak salah ya. Hanya saja bentuk yang keempat ini semua dalam bentuk variabel ya. Atau semua memuat variabel lah, seperti itu. Kita masuk pada contoh yang terkait dengan bentuk yang keempat ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma X kuadrat kurang 3 dengan basis X plus 1. Ini X plus 1 ya, sama dengan logaritma X plus 3 dengan basis X plus 1. Oke. Nah ini berarti fx-nya adalah X tambah 1 ya. Kita lihat ini sama. Ingat harus sama ya, basis antara kiri dan kanan. Untuk numerusnya, untuk ruas kiri ya, atau Gx-nya itu X kuadrat kurang 3, adapun Hx-nya adalah X tambah 3. Ingat, bisa sama asalkan apa? Asalkan numerusnya sama. Oke. Berarti kita samakan numerusnya nak ya. X kuadrat kurang 3 sama dengan X tambah 3. Kita samakan antara fx sama Gx-nya. Seperti ini. Kita selesaikan. Kita ternyata ini berbentuk persamaan kuadrat lagi ya. Kita faktorkan. Kalau dikali hasilnya negatif 6 ya. Kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Kalau dikali maka kita dapat plus 2 dengan negatif 3 ya. Betul tidak kalau dikali hasilnya negatif 6? Positif 2 kali negatif 3 ya tentunya hasilnya adalah negatif 6 ya. Negatif karena positif kali negatif ya. Negatif. Kemudian kalau dijumlah positif 1 ditambah negatif 3 ya betul negatif 1. Oke. Berarti X yang memenuhi pada persamaan ini ya itu sama dengan negatif 2 ya. Kalau positif dia negatif. Kalau dia negatif positif berarti negatif 2 sama 3. Oke. Nah, apakah ini otomatis langsung kita ambil? Tidak, sebab ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya tadi? Ininya ya basisnya itu harus di atas dari 0 ya, dan tidak boleh 1. Jadi ada 3 yang dihindar, jangan sampai 0, jangan sampai negatif, dan jangan sampai 1. Itu untuk syarat apa tadi? Syarat basis. Nah, untuk X sama dengan negatif 2 coba kita masukkan. Ini kan basisnya ini ya, X tambah 1. Coba kita masukkan X-nya negatif 2. Negatif 2 ditambah 1 kan jadinya negatif 1. Jadi untuk X sama dengan negatif 2 ini itu mengakibatkan basisnya bernilai negatif ya. Coba X negatif 2 kita substitusi di sini X tambah 1. Tentunya negatif 2 kita ganti pada X ya. Negatif 2 tambah 1 ya negatif 1 kan negatif. Berarti itu tidak boleh. Ya, tidak boleh karena menyalahi atau menyelisihi syarat basis, tidak boleh negatif. Oke, apakah perlu dicoba di syarat ini? Syarat apa lagi namanya? Syarat numerus. Jawabannya tidak perlu ya, jawabannya tidak perlu. Ada yang tahu kenapa tidak perlu dicoba? Ya, karena pada syarat basis sudah tidak memenuhi, maka tidak perlu lagi kita uji pada syarat kita tidak perlu lagi mengujinya pada syarat numerus. Karena ini sudah pasti tidak sudah pasti tidak memenuhi ya, seperti itu. Oke, untuk X sama dengan negatif 2 kita simpulkan tidak memenuhi. Nah, yang terakhir ya ada 2 kita uji untuk X sama dengan
3 lagi ya, ada X sama dengan negatif 2 tadi tidak memenuhi. Nah sekarang kita mau coba untuk X sama dengan 3. Nah kalau X sama dengan 3 ditambah 1 ya, 4 ya. Nah 4 itu kan bilangan positif, bukan 0 dan bukan 1. Berarti X sama dengan 3 itu memenuhi ya. Untuk syarat apa? Untuk syarat basis. Oke. Nah apakah langsung kita simpulkan? Jawabannya tidak. Tetap kita harus uji lagi pada apa, pada syarat numerus. Tentunya tidak boleh langsung ya, kita harus uji lagi pada syarat apa, syarat numerus. Beda hal kalau sudah tidak memenuhi tadi seperti X sama dengan negatif 2. Kalau sudah tidak memenuhi di sini, maka tidak usah diuji, itu langsung kita simpulkan tidak memenuhi. Tapi ini karena memenuhi untuk syarat basis, maka kita lanjut untuk syarat numerus. Kalau X-nya sama dengan 3, ini numerus pertama ya, ada dua numerusnya kiri dan kanan. Kalau X-nya sama dengan 3, itu kan nanti 3 kuadrat 9 ya. 9 kurang 3 itu 6. 6 itu bilangan positif. Ingat kalau numerus asalkan dia positif memenuhi. 6 itu bilangan positif, berarti aman untuk numerus di kiri ya. Atau untuk HX-nya itu GX-nya itu aman ya, artinya memenuhi. Nah itu untuk numerus kiri. Numerus kanan X tambah 3, 3 tambah 3 6, sama kan? Iya, sama-sama positif, sama-sama 6. Artinya kalau ruas kiri memenuhi, pasti ruas kanan juga memenuhi. Oke, jadi untuk X sama dengan 3 itu lolos pengujian di basis sama di numerus. Numerusnya ada 2, dua kita uji, ternyata 22 memenuhi. Berarti X sama dengan 3 itu memenuhi. Ya, kita beri keterangan negatif 2 itu tidak memenuhi TM ya. Kemudian X sama dengan 3 memenuhi. Berarti kita masukkan pada himpunan penyelesaian hanya X sama dengan 3. Oke, gimana? Gampang kan? Insya Allah gampang. Oke, kita pindah ke ini ya, ke poin atau bentuk yang terakhir ya, bentuk kelima. Bentuk kelima ini atau bagian poin E ya, bentuknya dalam ini, dalam bentuk kuadrat begitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kuadrat, persamaan kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikan kalau kita dapati soal yang memenuhi bentuk kelima ini? Dalam menyelesaikan persamaan logaritma yang berbentuk ini bla 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 dengan A besar dari 0, A tidak sama dengan 1, A itu adalah ini basis ya, maka tidak boleh 0 dan tidak boleh negatif dan tidak boleh 1. Pun fx-nya numerus itu harus di atas 0. Ya, boleh 1. Serta A, B, dan C adalah konstanta real ya. Jadi nanti A, B, dan C itu berupa bilangan konstanta real ya. Bilangan real. Dapat dilakukan dengan memisalkan logaritma fx dengan basis A itu sama dengan U ya. Tapi di sini diambil variabel U, tapi tidak harus ya, tidak harus variabel U. Bisa saja menggunakan variabel selain variabel U, bisa A ya, bisa B, bisa Y ya. Asal jangan menggunakan apa? Asal jangan menggunakan variabel yang sudah ada di persamaannya. Jadi kita tidak boleh menggunakan A misalnya, dan tidak boleh menggunakan X begitu, variabel X. Kita pilih selain itu. Tapi kalau di sini diambil variabel U. Ingat itu tidak wajib variabel U. Oke. Sehingga persamaan tersebut berubah menjadi persamaan kuadrat dengan variabel U ya. Kalau kita ambil variabel U di sini tentunya menjadi variabel U ya, persamaan kuadratnya. Kalau variabel A tentunya menjadi variabel A, begitu seterusnya. Oke. Jelas kalau A log fx-nya ini kita ganti dengan U ya, tentunya menjadi AU kuadrat gitu ya. AU kuadrat tambah B kali U ya. Ini adalah U ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, jadi nanti bentuknya akan berubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Oke, kita langsung masuk pada contoh ya yang terkait dengan sifat
atau bentuk yang kelima ini. Oke. Nilai X yang memenuhi persamaan logaritma X kuadrat kurang dengan basis 3 ya. Logaritma X kuadrat dengan basis 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini nak. Antara suku yang di ini ya, yang kiri dengan yang tengah itu ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Untuk yang kiri itu kuadratnya di antara log dan X ya, di antara logaritma dengan numerus. Adapun yang ini suku yang tengah ini kuadratnya itu berada di X, Nah, ini apa yang membedakan ini nak? Yang membedakan ini kalau kita jabarkan ya, untuk ini suku ini itu bisa kita tuliskan 3 log X kali 3 log X atau log X kali log X dengan basis 3 begitu ya. Jadi ini bisa dijabarkan menjadi 3 log X kali 3 log X. Adapun kalau yang ini kalau dijabarkan menjadi apa? Lognya hanya satu kali saja nak. Yang 2 kali dituliskan itu dalam bentuk perkalian adalah X-nya. Jadi kalau ini dijabarkan serulang 3 log, kalau kuadratnya di sini itu dijabarkan menjadi 3 log X kali 3 log X. Artinya sama saja dengan 3 log X. Kemudian di luar kurung dikuadratkan begitu. Adapun kalau yang ini lognya ditulis sekali saja, yaitu 3 log X kali X. Adapun yang ditulis 2 kali, yang dikuadratkan itu adalah X-nya. Jadi ini yang dikuadratkan adalah hasilnya, adapun yang ini dikuadratkan adalah X-nya ya. Oke. Maka kita ubah dulu penulisannya ya. Kita ubah dulu bentuk penulisannya. Kita tulis kembali dulu ya, yang ini kita tulis di sini. Nah, yang ini nanti kita ubah dulu bentuk penulisannya. Iya, oke. Nah, untuk yang ini nak, kuadratnya boleh di luar ya, seperti ini ya. Sebab ini kalau diuraikan itu 3 log X kali 3 log X. Nah, ini pun kalau diuraikan kan sama ya, 3 log X kali 3 log X. Nah, adapun yang ini dari mana duanya ini? Ini kan memenuhi sifat. Ada sifat yang pangkatnya itu bisa dikalikan ke depan ya. Pangkat apanya? Pangkat numerus. Numerus. Kalau yang ini 2 ini bukan pangkat numerus namanya nak ya. Ya, kecuali yang ini itu adalah pangkat dari numerusnya. Maka ini memenuhi sifat. Duanya ini kita bisa kalikan ke depan. Jadinya nanti kurang 2 kali 3 log X. Kurang 3 sama dengan 0. Nah, sampai di sini sudah jelas yang kita dapat misalkan U ya, atau variabel lain. Kalau di sini kita gunakan variabel U. Itu adalah ini ya, 3 log X. 3 log X. Jadi kita misalkan U itu adalah 3 log X atau logaritma X dengan basis 3. Oke. Sehingga nanti nak kalau 3 log X ini kita ganti U, jadinya nanti kan U kuadrat kurang 2 kali U ya, kurang 3. Maka bentuk persamaan kuadratnya adalah U kuadrat kurang 2U kurang 3. Oke. Kita cari U-nya dulu ya. Kita faktorkan. Kita dapati kalau dikali hasilnya negatif 3 ya. Kalau dijumlah negatif 2, betul tidak ini? Positif 1 negatif 3 ya, betul negatif 3 kalau dikali. Kalau dijumlah 1 positif minus 3 ya, betul minus 2. Oke. U negatif 1 sama U sama dengan 3. Ini turunnya jadi negatif, ini turunnya jadi positif. Oke. Apakah inilah himpunan penyelesaiannya? Jawabannya bukan. Jadi sampai di sini kita belum selesai ya. Sebab yang kita dapati di sini itu baru nilai U-nya, Sedangkan yang diminta itu adalah nilai X. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita kembalikan U itu ke dalam fungsi X. Ingat, U tadi itu adalah pemisalan daripada 3 log X. Maka U-nya kita ganti, kita ambil untuk X untuk U negatif 1 dulu ya. Untuk U negatif 1 dulu yang kita ambil nak ya.
Kita kembalikan U-nya ke variabel X. U itu adalah 3 log X gitu kan tadi ya. Oke, nah sampai di sini nak kita bisa gunakan sifat definisi ya. Kita bisa gunakan sifat apa? Bukan sifat definisi. Kita bisa gunakan definisi ya. Ada definisi logaritma itu A log B sama dengan C, maka kita bisa tuliskan B sama dengan A pangkat C. Saya ulang, A log B sama dengan C, itu kita bisa tuliskan B sama dengan A pangkat C. B-nya kan ini X ya. A-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 1. Sehingga X-nya bisa kita ubah seperti ini. Bentuknya kita bisa ubah seperti ini ya. X sama dengan 3 A pangkat C, A-nya 3 pangkat negatif 1. Ingat 3 pangkat negatif 1 itu sama saja dengan sepertiga. Sehingga untuk X sama dengan untuk U sama dengan negatif 1, X-nya adalah sepertiga. Oke. Kita dapatkan sudah satu ya. Satu lagi. Di sini kita ambil untuk U sama dengan 3 ya. 3 log X sama dengan 3. Sama dengan ini tadi. Kita gunakan definisi X sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. Oke. Itulah nilai X yang memenuhi. Yaitu berapa nak? Ditanyakan nilai X yang memenuhi. Yaitu X sama dengan sepertiga dan X sama dengan 27. Selesai. Untuk contoh pertama. Contoh kedua. Contoh kedua ya, di bentuk yang kelima ini. Nilai X yang memenuhi persamaan X pangkat 2 log X, 2 kali log X sama dengan 100 per X pangkat 3 adalah bla bla bla. Oke. Kita tulis dulu bentuk soalnya nak. Nah, 2 ini bukan basisnya nak ya. Bukan basis 2 ini bukan basis dari logaritma. Terus 2 itu apanya? 2 itu adalah koefisien dari logaritmanya. Nah, basisnya berapa? Kalau tidak ditulis basisnya, kan basis itu dia lebih ke atas sedikit ya. Basisnya kalau tidak ditulis berarti apa nak? Berarti basisnya 10. Ingat, kalau logaritma basisnya tidak ditulis berarti basisnya itu 10. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita logaritmakan kedua ruas ya. Artinya kita kalikan dengan logaritma lah kedua ruas. Ini log, kita logkan, ini kita logkan nak ya. Ini kita logkan, karena kiri kita logkan, kanan juga harus dilogkan, itu tidak masalah ya. Log, ini juga log, nah, itu tidak masalah, asalkan perlakuannya sama. Oke, untuk ruas kiri ini kita bisa gunakan sebab kita gunakan sifat logaritma sebab ini ini kan dalam logaritma nak ya. Jadi ini dalam logaritma dengan basisnya ini dengan numerusnya ini. Numerusnya X pangkat 2 log X, 2 kali log X ya untuk yang kiri. Adapun ini numerusnya adalah 100 per X pangkat 3. 100 per X pangkat 3. Ini semua basisnya 10 untuk logaritmanya ya. Nah, karena ini bentuk logaritma, maka kita bisa gunakan sifat pangkat dari numerusnya bisa dikalikan ke depan untuk ruas kiri ya. Jadi pangkat dari numerusnya, ini pangkat dari numerus, itu bisa dikalikan ke depan. Oke. Adapun yang ini kita bisa gunakan sifat pembagian pada logaritma, pada numerus logaritma. Berarti bisa diubah ke bentuk apa? Pengurangan. Oke, seperti apa itu turunannya? Oke, untuk ruas kiri nak, pangkatnya ini kita akan kalikan ke depan seperti ini ya. Jadi nanti kita dapati 2 log X kali log X ya, 2 kali log X kali log X. Adapun ini kita gunakan sifat pembagian atau pecahan, maka kita bisa kurangkan log 100 kurang log X pangkat 3. Oke. Nah, kita bahas dulu yang ini. Ini kan perkalian nak ya. Ini kalau ini kita bisa pisah 2 kali log X kali log X. Jadi log X-nya itu bisa kita sederhanakan penulisannya ya. Log X-nya itu kita bisa pangkat 2 kan ya. Untuk ini log 100, ingat 100 itu apa namanya 10 pangkat 2 begitu ya. 100 itu 10 pangkat 2. Jadi di sini sebenarnya bentuknya seperti ini ya. 10
log 10 pangkat 2 ya. Saya ulang, 10 log 10 pangkat 2. Nanti 2-nya itu bisa dikalikan ke depan ya, karena dia pangkat dari numerus. Jadi nanti kalau 2-nya kita kalikan ke depan ya, maka menghasilkan 2 kali 10 log 10. 10 log 10 itu kan 1 ya. Jadinya nanti ini sederhananya adalah 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2. Oke, untuk log 100-nya kita tuliskan nanti 2 begitu ya. Nah, untuk yang ini pangkatnya kita kalikan ke depan ya. Berarti nanti untuk yang ini jadinya nanti kurang 3 log X. Kalau ini menjadi 2 tadi nak ya. Ini nanti menjadi ya, oke, kita langsung saja. Ini pangkat 2 kenapa? Karena log X kali log X itu sama dengan pangkat 2 nak ya. Untuk log 100-nya itu tadi sudah kita bahas, itu menjadi 2. Ini pangkatnya kita kalikan ke depan, jadinya nanti 3 log X. Oke. Iya, kita tuliskan kembali. Nah, ini kita pindah ruas ya, pindah ruas. Nah, ini kita pindah ruaskan nak ya, jadinya positif nanti ini. Negatif 3 log X, jadinya positif 3 log X. 2-nya positif, pindah jadi negatif. Oke. Nah, sampai di sini kita misalkan U itu adalah log X-nya. Sehingga akan menjadi persamaan kuadrat seperti ini. 2U kuadrat tambah 3U kurang 2 sama dengan 0. Seperti tadi kita cari dulu nilai U-nya ya. Kita faktorkan. Karena ini A-nya 2 ya, A-nya bukan 1. Maka kita gunakan cara seperti ini ya. Jadi kita tulis dulu 2U, kemudian 2U. Dari mana 2U itu? Karena A-nya 2 ya. Kemudian kita cari bilangan kalau dikali hasilnya berapa? Kalikan dulu ini nah ya, ujung dengan ujung, A dengan C kita kalikan dulu. 2 dengan negatif 2, negatif 4. Berarti kita mencari bilangan kalau dikali negatif 4. Kalau dijumlah positif 3, maka didapati 4 sama negatif 1. Betul tidak kalau 4 dikali negatif 1 itu negatif 4? Iya, betul ya. 4 kali negatif 1 itu negatif 4. Kalau dijumlah 4 ditambah negatif 1 ya betul positif 3. Oke. Sehingga kita dapati U-nya ini ya negatif 4/2 untuk yang ini karena ini positif, negatif 4/2. Untuk U-nya di sini adalah 1/2 ya, 1/2 ini positif. Ini bisa disederhanakan lagi untuk U-nya negatif 4/2 itu kan negatif 2. Maka kita dapati U-nya negatif 2 sama U 1/2. Oke. Ingat sampai di sini kita belum selesai ya. Kita masih harus lanjut mencari X karena di sini kita baru mendapatkan nilai U-nya, sedangkan yang diminta itu adalah nilai X. Seperti tadi kita ganti U-nya dengan yang kita misalkan di awal, itu U tadi kita misalkan log X, maka U-nya di sini kita ubah menjadi log X. Kita ambil untuk U negatif 2 dulu ya. Nah, seperti tadi ini ingat tadi ada 10 sebenarnya di sini ya, basisnya ada 10. Berarti 10 log X sama negatif 2. Berarti X-nya sama dengan 10 pangkat negatif 2. Oke. 10-nya dari mana? Dari basisnya untuk logaritmanya. Nah, pangkatnya negatifnya dari mana? Dari ini, C-nya ya kan. Oke, 10 pangkat negatif 2 itu bisa diubah menjadi 1/10 pangkat 2 ya. 1/10 pangkat 2 itu 1/10 pangkat 2 itu kan bisa diubah menjadi 1/100. Sebab 10 pangkat 2 itu kan 100 ya. Jadi X-nya sama dengan yang memenuhi di sini adalah X sama dengan 1/100. Oke. Itu untuk U negatif 2. Sekarang kita pindah pada U untuk U sama dengan 1/2. Seperti tadi ya, kita ubah X sama dengan 10 pangkat 1/2 ya. Ingat pangkat 1/2 itu sama dengan akar ya, akar kuadrat. Berarti X-nya di sini adalah akar 10. Selesai. Ya, yang diminta nilai X-nya. Jadi jawabannya adalah yang memenuhi adalah apa nak? X sama dengan 1/100 dengan X sama dengan akar 10. Iya, selesai. Oke, kita cukupkan untuk videonya. Kita lanjutkan pada tanya jawab.